Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di webinar Altium Designer. Kali ini kita akan memberikan sesi live discussion di mana kita bisa kita mempersilahkan para peserta untuk memberikan pertanyaan seputar Altium Designer. Nah, selain dari live discussion, kita juga ada sedikit penjelasan tentang apa itu Altium Designer, tentang sejarahnya bagaimana, terus paket licensingnya, dan sebagainya. Oke, hari ini tanggal 28 Juli 2022, dengan saya Budi Wong dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium Designer di Indonesia. Oke, untuk hari ini Altium Designer Live Discussion, sebelum kita ke live discussion-nya, oke, kalau nanti para peserta Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, silakan diketik saja di kolom chat. Nanti setelah saya membahas sedikit tentang Altium ini, saya akan langsung memberikan jawaban dan memberikan sedikit presentasi tentang Altium Designer software ini. Oke. Nah, agenda dari slide presentation saya hari ini adalah satu tentang Altium Designer. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang apa itu Altium Designer dan bagaimana history awalnya. Terus yang kedua adalah Altium Designer Capabilities, oke, kemampuannya, fiturnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah paket dan licensingnya. Jadi ada tipe paket apa aja dan tipe license apa aja. Yang keempat, saya akan menjelaskan sedikit tentang time-based license, di mana tipe license ini mulai dikenal beberapa tahun lalu di Altium, dan ini cukup populer. Oke, dan kelima yaitu Q&A. Jadi nanti kalau sudah ada pertanyaan di kolom chat, akan saya bahas di live discussion ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang Altium Designer. Oke, Altium Designer awalnya dikenal sebagai nama Protel. Jadi yang paling terkenal itu mungkin di tahun 98-99 ya. Itu paket softwarenya namanya Protel 99 dan itu cukup sangat terkenal. Apalagi ketika dulu menghadapi Y2K bug ya, year 2000 bug. Nah, salah satu software yang dikonfirmasi lolos dari bug ini adalah Altium atau Protel. Jadi kenapa Altium dulu sangat terkenal dan melejit namanya, yaitu ketika tahun 2000, dari tahun 99 ke 2000 ya. Nah, Protel itu salah satu software yang lulus dari bug Y2K itu. Nah, ketika 2002, nama Protel itu mulai berubah menjadi Altium Designer. Nah, waktu itu masih nama pakai Protel, tetap ada Protel Altium. Nah, tahun 2004 itu ada namanya Altium Protel DXP. Ya. Jadi di tahun 2004 itu sudah mulai berubah nama. Di tahun 2006 itu menjadi Altium Designer 6. Nah, setelah itu setahun kemudian, 2 tahun kemudian itu muncullah beberapa nama lain. Itu ada nama Altium Winter, Altium Summer, Summer 09, Summer 08. Nah, itu mengadopsi nama-nama season di Australia. Jadi pada tahun seperti itu, tahun 2006, 7, 8 itu kan HQ-nya masih di Australia dan mereka membuat nama paket Altium itu sesuai dengan seasonnya mereka di sana. Nah, seterusnya tahun 2010 sudah total menjadi nama Altium Designer. Cuma memang ada embel-embel belakangnya ya, seperti tadi saya bilang, ada yang Winter, ada yang Summer, sampai Altium Designer 12. Setelah 12, ke-13-nya dia sudah tidak memakai embel-embel nama
season lagi, akhirnya sampai ke versi saja. Jadi ada Altium Designer, misalkan versi 17, versi 18, 19 mengikuti tahun, sampai sekarang yang tahun 2022, yaitu Altium Designer 22. Seperti itu. Ya, ini sedikit tentang Altium dulu, sejarahnya. Nah, Altium itu waktu tahun 98 itu juga sudah terkenal dengan versi Protel 98-nya. Keunggulannya ya dia untuk mendesain skematik, library, PCB library, terus beberapa fitur yang cukup menjadi andalan, yaitu dia bisa menduplikasi satu rangkaian menjadi banyak rangkaian, yang dimana itu berguna untuk para desain house PCB untuk menciptakan burn-in board namanya. Burn-in board itu digunakan untuk pengetesan IC, yang dimana kalau kita lihat boardnya itu bisa mungkin ukuran semeter kali semeter, dan itu hasilnya cuma komponen duplikasi aja. Nah, di Protel itu yang pertama kali punya fitur ini. Nah, di sanalah dia terkenal ya. Setelah itu berkembang ketika Altium DXP ya kan 2002 dan 2004 itu mulailah Altium membeli beberapa software lainnya seperti Picket, Traxmaker dan sebagainya untuk diintegrasikan ke dalam Altium Protel DXP. Nah, teknologi yang Altium bawa sekarang itu merupakan campuran teknologi dari beberapa software. Seperti kalau kita melihat di Altium sekarang itu ada namanya Camtastic. Camtastic itu juga tadinya software terpisah ya. Nah, Altium membeli software ini terus mengintegrasikan teknologinya ke dalam Altium DXP, platform DXP ini. Setelah itu sampai sekarang terus diimprove, termasuk juga circuit simulation. Seperti kita ketahui di Altium itu juga bisa melakukan circuit simulation ya, simulasi untuk skematiknya. Nah, itu teknologinya awalnya di Protel itu belum ada ya, tapi Altium terus mengembangkan dan membeli produk-produk yang ada terus digabung seperti itu. Oke, yang kedua Altium Designer Capabilities, ya. Nah, di sini seperti kita ketahui, Altium itu sejak dari Protel itu sudah DXP ya, lebih dikenal tahun 2002, 2004 itu sudah bisa melakukan banyak hal. Secara umumnya itu ada schematic design termasuk library-nya. Jadi kita tidak cuma membuat schematic, tapi kita juga bisa membuat library-nya juga. Terus untuk PCB design, library-nya juga, terus 3D di PCB design. Jadi di tahun 2004 itu Altium Protel DXP 2004 itu sudah bisa 3D. Nah, cuma memang dulu legacy 3D-nya itu masih agak kasar streamingnya. Nah, terus diimprove terus ketika di tahun 2006 itu sudah memakai integrasi dengan step file atau file.stp, dan itu awal mula dari berkembangnya teknologi 3D di Altium. Oke. Nah, seiring waktu Altium juga memimprovisasi, mengembangkan routingnya. Jadi tidak cuma interaktif routing biasa saja dari poin A ke poin B. Jadi dikembangkan juga teknologi bagaimana dia mempunyai algoritma dan artificial intelligence untuk melakukan routing ketika kita berada di area yang sempit PCB-nya, dan juga untuk melakukan routing-routing yang agak sulit. Oke, selain itu juga kita di Altium ada namanya library management, ada yang pakai SVN dan sebagainya.
Jadi ada juga yang online atau kita punya library offline juga, ya kan? Di sini Altium memberikan keleluasaan untuk memanage library. Selain itu di sini juga tadi saya sudah sebutkan ada namanya circuit simulation. Itu bisa menggunakan spice model. Jadi di setiap komponen schematic kita bisa memberikan file spice itu ke dalam library-nya. Nah, nanti setelah kita taruh komponen itu di schematic, kita bisa melakukan namanya circuit simulation. Oke, dan juga di PCB kita juga bisa melakukan namanya signal integrity. Signal integrity ini gunanya untuk mengecek apakah routing yang kita buat di PCB itu mempunyai noise atau gampang terpengaruh oleh noise atau tidak. Nah, disinilah signal integrity itu sangat berguna ketika kita melakukan high speed design dan impedance control. Nah, selain itu, Altium juga ada namanya manufacturing output file. Dia bisa setelah kita punya PCB, kita compile dan sebagainya, kita bisa generate Gerber, NCDL, dan assembly file. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Altium membeli software yang namanya Camtastic. Dari sana, Camtastic ini untuk mengenerate dan melihat tampilan Gerber kita. Oke, nah masih banyak lagi file-file yang bisa kita generate dari Altium ya. Contoh misalkan ada output job file-nya, kita bisa pakai fiturnya. Dan sekarang ada namanya assembly PDF file dan sebagainya. Ada juga design variant yang di mana kita bisa hanya mendesain satu PCB board biasa, tetapi kita bisa meng-create beberapa varian dari PCB board tersebut. Contohnya misalkan kita melihat di pasaran ya, kalau misalkan kita melihat pasaran misalkan telepon kita punya misalkan bentuknya sama, cuma beda di memori. Ada yang 16 GB, ada yang 32, ada yang 64, terus ada yang beda di prosesor dan sebagainya. Nah, itu namanya design variant. Nah, design variant ini bisa kita buat juga di Altium. Itu akan kita bahas di webinar selanjutnya di bulan depan. Oke, di bagian ketiga di sini ada namanya package dan licensing. Oke, di package dan licensing ini kita akan membahas tentang paket di Altium dan licensingnya. Sejauh ini kita secara umum ya, kita punya 2 paket untuk Altium Designer, yaitu Altium Designer SE atau SI ya, kita kalau udah bahasa Inggrisnya, yang dimana fungsi paket ini hanya bisa mendesain schematic. Jadi kalau di luaran ya, mungkin di luar negeri, ada orang yang hanya tugasnya membuat schematic. Nah, dia si engineer atau engineer ini atau orang ini hanya akan menggambar schematic. Dia tidak perlu membuat PCB. Nah, inilah fungsi dari paket ini. Selain harganya lebih murah dari yang harga full paket ya, tentunya akan membuat si engineer ini akan lebih mudah untuk memakai Altium. Tapi di Altium Designer S ini kita bisa melihat PCB. Jadi fungsinya memang untuk membuat schematic, membuat schematic dan schematic library ya. Nah, di bagian PCB-nya dia bisa memview atau viewernya aja. Jadi dia kalau kita kasih dia file PCB di tipe license Altium Designer S ini dia bisa membuka tapi tidak bisa save atau edit seperti itu. Itu yang tipe Altium Designer SI.
Nah, tipe yang kedua adalah di Altium Designer, yaitu full package. Jadi kalau misalkan nanti kita bingung, oh Altium Designer kita mau beli paket apa nih? Jadi kita cuma ada 2 paket, yaitu SI dan Altium Designer. Ketika di quote dikasih penawaran Altium Designer, berarti itu yang full package. Nah, Altium Designer full package itu adalah tipe Altium Designer yang paling lengkap, yang tadi di slide sebelumnya yang saya sebutkan, seperti misalkan kita bisa untuk 3D-nya, bisa untuk PCB-nya, bisa untuk output job file dan sebagainya. Itu yang full package. Jadi sangat jelas ya, Altium cuma ada 2 paket, yaitu yang SE dan full. Oke, nah sekarang ke lisensi. Jadi di Altium itu ada 3 tipe lisensi untuk setiap paket ya. Jadi yang atas itu tadi kan ada paket SI. Jadi paket SI Altium Designer SI itu ada 3 paket license juga. Dan begitu pula untuk Altium Designer yang full package-nya. Oke, untuk 3 tipe license ini atau lisensi ini adalah satu on demand, itu yang pertama. Yang kedua standalone. Yang ketiga, private server atau yang lebih dikenal dengan nama network license atau floating license. Oke. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit tentang on-demand license, yaitu on-demand license-nya ada di server Altium ya. Jadi di sana kita untuk memakai license, kita cuma perlu sign in-nya dari softwarenya. Nanti kita dikasih akun ya, username, password. Kita pakai akun itu, kita login dari software. Ketika kita beli on-demand license, kita akan di software itu akan muncul software license-nya. Nanti kita tinggal klik license dan klik use untuk dipakai. Oke, jadi on-demand license ini cukup fleksibel, tapi kita untuk pemakaian awal pertama kali kita harus sign in ke internet ya. Komputer kita perlu terhubung dengan internet. Oke. Nah, keuntungan on demand license ini juga kita bisa ada namanya fitur roaming. Jadi kita bisa pinjem nih license-nya untuk beberapa hari. Misalkan di satu perusahaan dia punya 3 orang engineer ya. Nah, 1 orang ditugaskan keluar kota, ke area yang tidak ada internet atau mungkin ya area luar ya. Nah, dia perlu untuk melakukan presentasi atau membuat PCB misalkan. Nah, setelah itu engineer yang akan pergi itu hanya perlu sign in dari komputer dia, terus nanti ada opsi untuk roaming. Nah, dia bisa pinjam keluar license ini untuk beberapa hari, maksimal 30 hari. Nah, ketika misalkan dia pilih 2 hari, otomatis license ini akan dia bawa di komputer dia atau dibawa di laptop dia itu selama 2 hari. Nah, teman-temannya yang di perusahaan, yang di kantor, 2 orang itu tidak akan bisa memakai license-nya selama 2 hari ke depan itu. Nah, setelah 2 hari, hari ketiga, license itu akan kembali online dan 3 orang ini akan kembali bisa memakai license tersebut. Nah, inilah gunanya on-demand license. Oke. Dan fitur roaming ini sangat bagus ya. Kalau kita punya budget terbatas, tapi penggunaan kita bisa maksimalkan. Oke. Tipe license yang kedua itu adalah standalone. Standalone artinya dia licensingnya terdedikasi untuk satu komputer saja. Jadi ketika kita beli standalone license, kita install license ini ke satu komputer tok. Jadi misalkan kita install di komputer nomor 1, ya udah license ini hanya untuk nomor 1. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti crash? Ya, nanti kalau kalau misalnya komputer crash, ya kita bisa install ulang, tapi komputer 1 ini sudah tidak bisa digunakan lagi licensingnya. Seperti itu. Nah, sekarang
tipe license ketiga, private server. Private server itu tipe license network yang dimana licensing ini, license filenya itu kita taruh di salah satu komputer di perusahaan atau di kantor yang sifatnya komputer tersebut nyala 24 jam atau akan nyala ketika kita mau memakai license itu. Jadi misalkan license ini bisa kita taruh di server di kantor kita, misal seperti itu. Nah, untuk pemakaiannya sangat simpel. Jadi setiap klien PC itu bisa diinstal Altium Designer tanpa license, oke? Nah, ketika mau menggunakan license-nya si PC klien itu, dia harus terhubung dengan komputer server kantor itu. Setelah itu nanti tinggal nyalakan, di ping saja ke server, akhirnya nanti terlihat di softwarenya, tinggal diklik use license. Nah, sampai ketika sudah terkonfirmasi di bagian licensing, sudah memakai license itu, nah Altium yang di klien itu sudah siap digunakan. Jumlah user atau yang bisa memakai license itu pada saat bersamaan adalah tergantung dari berapa banyak license yang dibeli. Jadi misalkan perusahaannya membeli 2 license, jadi pada saat bersamaan hanya 2 orang yang bisa menggunakan Altium pada saat yang bersamaan itu ya, tersebut. Nah, kalau misalkan dia cuma beli 1 ya otomatis cuma 1. Jadi kalau misalkan di kantornya ada 3 klien atau 3 engineers, ya mau nggak mau mereka harus pakai secara bergantian. Nah, cara memakai bergantian itu sangat simpel ya. Ketika user 1 sudah tidak mau menggunakan license-nya itu, tinggal di off saja atau dimatikan saja aplikasinya. Setelah itu nanti user kedua tinggal jalankan aplikasi Altium-nya, terus ping ke server, terus diklik license, use, selesai. Sudah bisa menggunakan license Altium di PC kedua dan selanjutnya seperti itu. Oke, di sini untuk selain paket dan licensing, Altium itu ada namanya yearly subscription atau maintenance. Nah, itu di sini kita bisa lihat hampir setiap software untuk saat ini ya, apalagi yang bersifat engineering, itu ada namanya yearly subscription atau maintenance ya. Jadi selain misalkan nih kita sudah beli softwarenya itu perpetual ya, selamanya tidak ada expirednya, tidak pernah kadaluarsa. Tetapi ada namanya maintenance-nya atau subscription-nya yang akan expired setiap tahun. Oke. Nah, gunanya subscription atau maintenance ini adalah ketika kita tiap tahun membayar, kita akan mendapatkan update dan upgrade secara gratis. Contoh misalkan tahun ini saya beli sekarang nih, hari ini saya beli Altium Designer. Nah, untuk 1 tahun ke depan itu sudah include subscription-nya untuk 1 tahun. Nah, nanti di tahun depan, oke, saya perlu membayar lagi Altium subscription-nya. Atau saya renew subscription-nya. Nah, gunanya apa? Yaitu nanti saya bisa mendapatkan update dan upgrade dari software-nya secara gratis, bisa mendapatkan priority support dan sebagainya, untuk akses library juga di website Altium. Nah, biasanya kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita tidak membeli atau merenew subscription-nya? Nah, otomatis ketika misalkan kita tidak merenew subscription ya di tahun depan, otomatis software kita akan berhenti di versi sampai subscription itu berakhir. Jadi misalkan saya beli tahun ini, sekarang masih Altium Designer 22, jadi 1 tahun ke depan, kalau misalkan nanti keluar Altium Designer 23, saya akan mendapatkan gratis sampai di update yang terakhir saya subscription-nya berakhir. Jadi misalkan subscription saya berakhir tahun depan ya, bulan Juli tanggal 27 misalkan. Nah, nanti
update-nya sampai di tanggal segitu. Jadi nanti kalau misalkan tanggal 30 Juli keluar versi baru, ya kan, atau update yang terbaru, saya sudah tidak bisa mendapatkan update atau upgrade-nya lagi. Seperti itu. Ya, ini contoh umum ya. Jadi sudah banyak diaplikasikan di software-software engineering khususnya. Oke, sekedar informasi, Altium sudah melakukan perubahan harga dari mulai dari bulan Juli 2022. Jadi kalau misalkan nanti ada customer yang sudah mendapatkan penawaran sebelumnya dengan harga lama, ya kita masih ada kasih waktu beberapa hari untuk segera melakukan pembelian agar masih bisa menggunakan harga yang lama. Kalau tidak, nanti kita Altium sudah melakukan regulasi, nanti akan menggunakan harga yang baru, seperti itu. Oke, yang keempat di sini ada namanya time-based license. Nah, time-based license ini mirip-mirip kalau kita sudah pernah memakai software lain yang sifatnya tahunan. Jadi kita misalkan tidak punya budget untuk membeli license yang perpetual dan selamanya. Jadi kita misalkan, oh tahun ini karena cuma ada satu project, jadi tahun ini aja kita mau beli satu license, itu bisa. Jadi kita beli yang namanya time-based license. Nah di Altium ini, time-based license ini bisa kita beli sekaligus 1, 2, atau 3 tahun. Ya. Nah di time-based license ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi membayar yang namanya subscription atau maintenance. Jadi ketika kita beli misalkan 3 tahun, nah 3 tahun ini secara otomatis setiap tahun itu ketika ada versi baru akan langsung kita dapatkan secara gratis. Ya, nah ini bisa dibilang lebih cost efektif ya bagi startup atau bagi perusahaan pemula yang dimana mungkin mereka budgetnya terbatas, ya kan, daripada mereka membeli license langsung yang perpetual. Lebih baik mereka beli dulu time-based license. Misalkan tahun ini dapat project sekian, mereka ada perhitungkan, oke, beli dulu yang setahun, nanti tahun depan baru beli lagi, atau dia sekaligus beli 2 tahun atau 3 tahun. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita ke sesi Q&A, yaitu di live discussion. Di sini kolom chat sudah dibuka ya, jadi kita sudah chat dari tadi. Silakan bertanya. Di sini saya akan langsung balas ya, jadi saya akan langsung bahas juga kalau misalkan ada pertanyaan atau permasalahan seputar Altium Designer. Untuk slide presentation-nya sudah saya share ya di sini, bisa di-download.
Oke, apakah ada pertanyaan tentang seputar Altium Designer? Silakan diketikkan di kolom chat ya. Jadi nanti akan saya bahas langsung di sini. Oke, di sini saya sudah membuka software Altium Designer-nya seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Di sini kita bisa buat skematiknya. Ini saya buka skematik. Kita di sini juga ada library ya, ada PCB, ada schematic library. Dan untuk PCB-nya, ini bentuk PCB-nya ya. Dan bisa kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, di 3D-nya ini tentunya kita bisa memasukkan setiap bentuk komponen di PCB library-nya, dan setiap komponennya itu kita bisa masukkan yang namanya step file. Step file ini atau file yang dengan tipe extension .stp itu kita bisa generate dari mechanical software apapun ya, contoh misalkan dari SolidWorks, dari CATIA, dari Autodesk ya, itu juga bisa. Yang penting extensionnya .stp. Setelah itu nanti kita tambahkan ke PCB library. Nanti ketika kita taruh di PCB board kita, otomatis akan terlihat 3D body-nya. Seperti itu. Saya coba bukakan satu contoh lagi file. Oh, ini kurang besar ya. Oke, tampaknya sudah ada pertanyaan ya dari Pak Dwi Yulianto. Apakah ada perbedaan fitur Altium Designer 22 dengan Altium Designer 21? Oh ya, pasti ada Pak. Jadi otomatis setiap versi, apalagi ketika Altium memberikan versi loncatan ya istilahnya ya. Ini kan termasuk yang namanya upgrade. Tentunya banyak improve dari versi sebelumnya dari segi fitur, apakah nanti akan ditambahkan fitur-fitur kecil ya. Nah, fitur-fitur ini kita bisa lihat di web Altium, biasanya ada di What's New in Altium Designer 22 misalkan, seperti itu. Nah, nanti akan dilihat perinciannya. Oh, nanti di routing capabilities-nya, terus nanti di assembly output-nya, itu pasti nanti ada perbedaan. Terutama di versi 21 ke 22.
Atau ada namanya misalkan bug crunch. Jadi ada improvisasi di bidang apa di bugnya ya. Jadi misalkan di versi 21 oh ternyata ada error atau ketika kita mengenerate satu file. Nah, nanti akan diimprove di versi 22 seperti itu. Oke, terus ada pertanyaan dari Pak Samsul Arifin. Untuk lisensi on demand tadi disebutkan opsi roaming dan bisa dipakai dengan jangka waktu. Apa ada opsi stop roaming sewaktu-waktu atau tetap harus mengikuti jangka waktu yang telah di-set sebelumnya? Terima kasih. Oke, jadi gini Pak. Jadi misalkan tadi yang saya sebutkan, misalkan engineers pertama itu sudah meroaming nih, mengambil license ini selama 2 hari. Oke. Nah, ketika misalkan engineer kedua dia mau memakai license-nya, oke, dia bisa kontak ke engineer pertama, tolong license-nya dilepas. Jadi roaming-nya dilepas istilahnya. Jadi dirilis lagi license-nya otomatis. Misalkan nih baru pakai sehari, baru hari pertama. Nah, nanti si engineer pertama harus kontak ke engineer kedua harus kontak ke engineer pertama dan meminta engineer pertama ini untuk merilis license-nya. Jadi nanti dia tinggal bilang, oh tolong dong dirilis. Nah nanti tinggal engineer pertama merilis, akhirnya license on demand ini akan kembali lagi ke online, ke server Altium, dan itu bisa dipakai oleh kawan-kawannya. Seperti itu. Jadi lebih baik dirilis oleh yang meminjam. Seperti itu. Jadi misalkan dia pinjam 10 hari, ternyata oh diperlukan nih dipakai untuk engineers kedua atau ketiga. Nah, engineers yang pertama yang meroaming 10 hari itu dia harus melepaskan license-nya gitu. Jadi kalau tidak nanti yang kedua dan ketiga tidak bisa memakai license-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Semoga cukup jelas ya penjelasannya. Oke, nah seperti yang tadi saya tunjukkan ya, yang di sini. Di sini ada PCB board. Ini kalau saya lihat ada beberapa layer ya. Nah, ini hampir di setiap komponen itu sudah ada 3D-nya seperti ini. Nah, ini mini komputer ya, mini PC yang sudah didesain di Altium. Ini biasanya kita bisa lihat ada di example-nya Altium juga. Nah, keuntungan di Altium itu ya seperti ini, kita bisa membuat 3D-nya dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lain selanjutnya? Bisa ditanyakan langsung di kolom chat. Jadi nanti saya langsung balas ya. Ini seputar Altium Designer. Jadi topiknya bebas, mau ditanya tentang fitur, tentang paket atau licensing dan sebagainya. Nanti bisa kita bahas juga di sini langsung.
Oke, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin karena keterbatasan waktu, silakan bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Yosi Anggarini. Kalau memakai license yang standalone berarti kan hanya satu komputer yang bisa digunakan. Jika ada engineer yang meminta file PCB, apakah bisa dibuka di komputer lain? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi misalkan, sekarang misalkan kita punya standalone ya. Jadi misalkan kita yang membuat PCB atau skematik dan sebagainya. Nah, misalkan ada orang lain yang hanya tugasnya melihat atau mengecek atau mengkonfirmasi desainnya apakah sudah benar, yang tugasnya dia hanya melihat. Itu kita bisa melakukan request ke Altium, atau mungkin nanti bisa request juga ke kami dulu atau bagaimana. Itu ada namanya license untuk viewer. Oke, untuk viewer. Jadi kita bisa download Altium dan kita memakai license namanya viewer. Jadi license viewer ini berfungsi untuk hanya membuka file tersebut ya. Jadi kita tidak bisa mengedit, kita tidak bisa men-save filenya, tapi kita bisa membuka file skematik, PCB, Gerber dan sebagainya, dan kita bisa print. Jadi misalkan kita punya skematik dikasih dari engineer kita, misalkan kita tugasnya hanya memeriksa atau mengapprove desain ini, jadi kita minta aja Altium Designer Viewer License, itu berlaku biasanya 6 bulan. Jadi kalau misalkan 6 bulan sudah expired, nanti kita bisa request lagi, itu nggak masalah. Nah, setelah itu kita tinggal buka saja filenya, mau skematik, PCB, dan sebagainya. Setelah itu kita bisa print ke dalam PDF, atau langsung cetak ke printer, seperti itu. Ya. Jadi solusinya seperti yang ditanyakan oleh Yosi, itu bisa kita request dengan Altium Designer Viewer License. Ya, oke. Di kolom chat juga saya sudah memberikan link untuk What's New in Altium Designer 22. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Dwi Yulianto itu bisa terjawab di link tersebut. Jadi fitur-fitur baru yang di Altium 22 itu cukup banyak dan biasanya itu banyak improvement dari versi sebelumnya, seperti itu. Oke. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Semoga tadi jawaban yang tentang on-demand license cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan engineer pertama sudah pinjam 10 hari, ya kalau mau nggak mau engineer kedua perlu memakai license, ya dia harus meminta engineer pertama untuk melepas license-nya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Dwi. Untuk software extension seperti PDN, Synthetic Integrity, apakah perlu lisensi lagi? Ya, betul Pak. Jadi untuk PDN ya Pak, itu perlu ada lisensi khusus. Karena ekstensi itu dia kerjasama dengan software lain ya sebenarnya ya. Nah setelah itu dia membuat namanya extensionnya. Nah extension ini
karena dia bekerja sama dengan software lain, otomatis software lain akan meminta biaya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai VPN, kita perlu lisensi tambahan. Dan kalau misalkan kita mau coba dulu, mau trial, itu boleh, itu bisa ya. Jadi kita bisa minta trial untuk PDN-nya, nggak masalah. Nanti kita tinggal follow up dari request, nanti Bapak tinggal pakai coba dulu PDN-nya. Setelah itu kalau misalkan suka dengan extension-nya, nanti bisa berlanjut dengan pembelian. Kalau tidak, Bapak boleh hanya melakukan trial pun nggak masalah. Oke. Pertanyaan satu lagi dari Pak Yosi ya. Untuk setiap request license ke Altium, apakah dikenakan biaya lagi atau include satu paket waktu awal beli? Oke. Untuk request trial atau evaluation yang sifatnya biasanya 15 hari ya, itu gratis. Jadi itu gratis. Jadi ketika kita belum membeli software, itu pun misalkan nih, saya belum beli software tapi saya mau trial dulu, itu bisa. Jadi kita bisa langsung ke web Altium juga atau ke lewat PT Solid Base di request, saya mau request trial license Altium. Nah, biasanya Altium akan memberikan 15 hari full package software. Nah, full package software ini 15 hari setelah diberikan langsung ke emailnya. Jadi nanti di emailnya akan dibuat akun untuk di Altium. Setelah itu langsung bisa pakai, bisa download ya, bisa download softwarenya. Setelah itu nanti tinggal aktivasi license dan itu berlaku selama 15 hari dan itu adalah full package. Artinya dia bisa save, dia bisa edit, dia bisa apapun. Yang menjadi limitasi itu hanya waktunya, yaitu 15 hari seperti itu. Oke. Atau include di satu paket waktu beli. Ketika kita misalkan kita sudah beli nih, ternyata kita mau coba lagi versi satu, misalkan nih kita beli ketika kita beli versi 22, ternyata nanti versi 23 keluar. Ya, kita boleh request lagi, nggak masalah. Jadi kita request evaluation lagi nanti di web, nanti dikasih juga yang 15 hari seperti itu. Jadi tidak ada biaya untuk request trial license atau evaluation license seperti itu. Ya. Itu bisa dilakukan langsung kok oleh user di webnya Altium. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan bertanya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, kita sudahi dulu sesi webinar kali ini, live discussion. Kalau ada pertanyaan tambahan dan sebagainya, itu bisa di-emailkan ke sales@solidbasetech.com atau hubungi kami di telepon atau di email tersebut. Ya, terima kasih atas kehadirannya di webinar kali ini. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat atau memberikan informasi tentang Altium Designer kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri webinar ini.
Selamat siang.